Contohnya apa? Table, meja, chair, atau serong, atau cloth. Well, good everyone, welcome back to my channel, and in this video it's gonna be about noun, or we will explain about noun, we will study about noun, what noun is. Jadi noun itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dalam bahasa Sunda mungkin noun itu apa ya? Serba salah ya Allah, hampura. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Sunda ceritanya gini, kalau noun itu kan apa ya? Kalau apa namanya dalam bahasa Indonesia ya apa, maksudnya sama aja ya, Indonesia sama Sunda sama aja, apa, ada apa, aya naon. Nah, ada apa dalam bahasa Indonesia, aya naon dalam bahasa Sunda, what happened dalam bahasa Inggris, bukan what naon ya, bukan. Di sini ya, maksudnya tinggal di sini dan pernah ngedenger kata-kata ya anak-anak sih yang bilang what na apanya, what na, atau mungkin nanaunan sih, what-watan sih. Bukan tapi ya, jadi itu apa namanya, Sungglish, Sunda English ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel gue di bawah. Di sini di bawah kiri gue. Kalau ada kalian di bawah kanan kalian semua ya. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share this video. Semoga video ini bermanfaat buat banyak orang dan menjangkau sangat luas sekali. Oke, ya. Dan kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang noun. Noun itu apa sih? Oke, langsung aja. Noun itu adalah salah satu part of speech yang paling terpenting, atau bisa juga disebut sebagai kata benda. Noun itu kata benda. Nah, kata benda di sini gue pernah kesel banget sama orang kalau misalkan ngedenger manusia kata benda bukan sih? Menurut kalian gimana? Manusia kata benda bukan? Kata benda, betul. Betul sekali, aduh keselak. Betul sekali, kata benda ya. Kenapa? Karena kata benda di sini yang dimaksud noun ini adalah kata benda yang benda mati atau benda hidup. Maksudnya makhluk mati atau makhluk hidup gitu loh. Bukan cuma kata benda itu yang kayak meja, terus manusia, jin bukan benda gitu. Kan gitu ya. Jadi kita juga ada apa namanya, termasuk kata benda ya. Maksudnya termasuk kata benda itu sebagai manusia. Nah, itu artinya atau itu definisinya. Nah, noun di sini tergolong menjadi dua. Yang pertama itu ada noun yang terklasifikasi atau tergolong, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut classified by meaning atau tergolong dari segi arti. Terus yang kedua itu tergolong dari segi bentuk ya, atau classified by form. Nah, kita dalam video ini gue bakal bahas tentang classified by meaning dulu. Nah, noun yang tergolong dari segi arti ini yaitu ada 7 ya, atau dalam bahasa Arab 7-nya gini, 7 ya, gitu. Oke, yang pertama itu ada common noun. Repeat after me. Common noun di sini itu artinya sebagai kata benda yang umum. Gue enak banget kayak gini ya, kayaknya terbiasa banget kayak gini. Kata benda yang umum ya. Apa contohnya? Ya kayak kita, manusia, setan. Ini nih, fotografer namanya, videografernya setan. Jin. Sorry. Atau mungkin yang nonton ya apa gitu ya, atau setan, jin, manusia, kota, negara, desa, atau kabupaten. Itu kan umum ya, hal-hal yang umum. Nah, yang kedua itu ada proper noun. Nah, proper noun ini adalah pasangannya atau gandengannya si common noun. Kalau common noun itu umum, kalau proper noun itu spesifik ya. Nah, spesifik. Spesifik di sini dalam artian gini loh. Kalau misalkan common noun itu kan ada manusia. Nah, proper nounnya itu nama dari manusia gitu loh. Wartono misalkan, Lia misalkan ini ya. Jadi kayak Wartono atau Lia atau Ria atau Imam atau mungkin Al. Nah, itu jadi itu disebutnya kata benda yang proper, yang lebih spesifik lagi. Atau mungkin nama daerah, Tugu Puntang, atau mungkin Sumber, ada juga Gebangsari misalkan, Pandeglang,
my country, oh my god ya. Pandeglang, Banten, nah gitu ya. Jadi nama-nama Banten nama provinsi gitu loh. Provinsinya sebagai apa? Nah, provinsi sebagai common noun. Nah kalau misalkan apa namanya Banten, nah dia sebagai proper noun yang mana dia lebih spesifik daripada provinsi. Atau Indonesia, our beloved country ya, Indonesia atau Malaysia, Amerika, banyak lah ya. Jadi hal-hal yang lebih spesifik. Indonesia nama dari negara, Wartono nama dari manusia, atau mungkin Lia juga nama dari manusia. Apa nama dari bidadari? Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu ada concrete noun. Maksudnya concrete noun itu adalah noun yang sangat-sangat konkret. Apa konkret? Konkret itu jelas, terlihat. Ya, konkret itu jelas terlihat, bisa diraba. Tahu? Bisa diraba oleh panca indera, ya. Bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya apa? Table, meja, chair, atau serong, atau cloth, jangan ya. Atau apalagi misalkan door, atau book. We can say this book, ngaji Pak Kiai kuy, book. Or maybe we can say mobile phone. Nah ini terlihat ya, terlihat dan bisa dirasakan oleh panca indera kita. Atau maybe soft case, or maybe cap. Tunggu kalau misalkan pakai ini keren ya. Atau mungkin cap kayak gini, atau maybe charger. This is concrete noun. What we call concrete noun itu yang bisa disebut, yang bisa dirasakan oleh kata benda ya. Oke, terus yang keempat. Nah, ini antonim atau mungkin layannya lagi ya dari kata benda yang konkret, itu ada abstract noun. So the fourth one is abstract noun. Nah, abstract noun di sini itu yang tidak bisa dilihat oleh oleh panca indera kita ya. Tidak bisa dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya misalkan apa? Nah, hati atau maksudnya hati, love ya, atau cinta, atau sayang, atau struggle man. Apa rasa ini apa namanya? Perjuangan. Itu kan tak terlihat tapi terasa. Ya. Cintaku kepadamu bagaikan bola salju. Nah itu lah pokoknya. Jadi memang nggak bisa, perasaan itu loh, feeling itu, yang bantuan, help, itu yang memang nggak bisa dilihat ya. Itu paham Tom? Yang kelima, kita masuk ke yang kelima, yaitu ada countable noun. Nah, countable noun di sini adalah noun-noun yang bisa dihitung. Contoh ada ya kayak tadi lagi, concrete noun. Buku, book, pen, purple pen, ungu pen. Nah, ungu, aku suka ungu, dislike janda. Mobile phone, or maybe door, cap like this, buka lagi ya, atau cap kayak gini ya. Jadi ini yang bisa dilihat, yang bisa dihitung ya. Dan yang keenam itu layannya, ada yang bisa dihitung, nah ada juga yang enggak. Nah yang enggak ini termasuk yang keenam, disebut uncountable noun. Nah, uncountable noun di sini itu benda-benda yang nggak bisa dihitung. Contoh apa? Water, money, leaf, daun. Tadi water, money, tau lah ya, kehidupan kalian sehari-hari kalian butuh itu, butuh water, butuh juga money kan, kalian butuh uang kan kalian. Sama saya juga. Oke, langsung kita lanjut ke yang terakhir, yaitu collective noun. Nah, collective noun di sini artinya, kan kolektif itu perkumpulan atau pengelompokan. Noun itu kata benda. Jadi kata benda yang mengelompok atau yang berkumpul. Apa contohnya? Kelas yang beranggotakan lebih daripada satu orang atau satu ya. Kelas, team, family. Family kan ada bapak, ada mama, ada anak. Family, kelas. Kelas kan makin banyak anggotanya. Group, team. Itu. Nah, ini yang dimaksud dengan collective
noun. Okay everyone, so it's done for me, and I hope you understand about what I taught you and what I told you last time. So after this, for you who is watching this video who hasn't subscribed my channel, please subscribe first ya. Subscribe dulu. Buat yang belum subscribe, silahkan like dan komen di bawah. Buat kalian mungkin yang belum paham atau ada yang ditanyakan tentang bahasa Inggris atau tentang apapun itu, tentang koreksi video ini, atau mungkin tentang saran buat konten-konten kedepannya, atau tentang apa aja, silahkan kalian subscribe di bawah. And see you the last. Assalamualaikum.